Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Grup Litan Televisi dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Alhamdulillah, diskusi kebangsaan dan juga keagamaan hadir bersama Anda hari ini. Saya saat ini berada di Race UMM Hotel, ada di Malang ya, dan juga bersama dengan narasumber-narasumber saya yang tentunya hari ini kita bahas mengenai tema yang sedikit unik ya, karena jarang sekali dibahas oleh banyak orang dan juga ATV juga jarang sekali bahas ini di diskusi. Temanya adalah perlindungan sosial bagi lansia. Kita sering bahas Gen Z, generasi muda, tapi lansianya terlupakan. Sebenarnya lansia ini siapa? Orang-orang yang berumur berapa? Kemudian permasalahannya apa dan solusinya seperti apa? Hari ini kita bahas bersama dengan, pertama saya ingin perkenalkan Anda seorang pengamat sosial sekaligus guru besar FISIP UMM, ada Profesor Dr. Oman Sukmana MSI. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof hari ini? Alhamdulillah Mbak Elvi ya. Sehat luar biasa. Di samping Prof Oman ada seorang kaprodi Doktor Psikologi. Beliau adalah Profesor Dr. Tulus Winarsunu MSI. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof Tulus. Sehat Prof hari ini Prof? Kabar baik? Alhamdulillah. Sudah ada Prof Tulus dan juga Prof Oman. Hari ini kita bahas mengenai perlindungan sosial bagi lansia. Saya ingin jujur dulu ya di awal, karena jarang sekali dibahas di ATV, khususnya di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan mengenai lansia. Prof Oman, urgensinya kita bahas lansia hari ini apa Prof? Ya, pertama bahwa ini kan sunatullah ya. Rentang kehidupan manusia itu dari mulai lahir ya, nanti Prof Tulus yang akan membicarakan perkembangan kehidupan manusia sampai dengan akhir hayat gitu ya. Dan itu ada tahap-tahapan. Dan kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, lansia itu kan seseorang yang di atas 60 tahun. 60 tahun ke atas itu sudah masuk disebut lansia. Kalau WHO itu kan membagi rentang usia 45 sampai 60 tahun itu disebut middle age atau parubaya. Kemudian 60 sampai 75 tahun itu elderly atau lansia. 70 sampai dengan 90 itu all age atau usia tua. Dan di atas 90 itu sangat tua. Jarang rata-rata yang mencapai usia tua ya, paling elderly itu ya. Nah, tren dari jumlah lansia itu menarik karena prediksi WHO di tingkat global itu pada tahun 2045 diperkirakan 1 dari 6 penduduk itu lansia. Sehingga WHO memprediksikan penduduk lansia tahun 2045 itu sekitar 2,4 miliar. Indonesia juga begitu. Indonesia juga menunjukkan, diprediksi bahwa pada tahun 2045 itu ada sekitar 60 juta sekian. Jadi 20% dari penduduk lansia. Nah ini tren dari jumlah lansia itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Pertama, gaya hidup. Gaya hidup yang semakin baik, kesadaran gaya hidup, dan itu menambah harapan hidup. Kemudian keberhasilan program-program kesehatan terutama menekan penyebaran penyakit-penyakit menular bagi lansia. Yang ketiga, jumlah kelahiran yang rendah, perkawinan yang rendah, dan sehingga ini menambah jumlah lansia. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ada problem dengan lansia, ya ini kondisi lansia. Jadi karena lansia itu dianggap beban demografi, oleh karena itu supaya tidak menjadi beban demografi yang parah, maka kita harus mulai memikirkan tentang bagaimana perlindungan social protection policy. Lansia sebagai beban demografi, tapi artinya di sana kan ada peluang ya Prof ya. Kalau kemudian 2045 ada bonus demografi, tapi lansianya juga selaras meningkat. Artinya juga pemerintah ya melihat ini sebagai peluang, tidak hanya tantangan saja. Harusnya seperti itu ya. Betul. Karena ada elderly itu kan dibagi, ada dikategorikan lagi, ada yang memang lansia masih bisa produktif,
Kayak pensiun itu kan ASN itu kan pensiun 60 tahun. Padahal 60 itu kan itu masih kuat. Kayak kita ini kan memang kan masih kelihatan. Jadi yang usia produktif itu karena terpaksa harus dipensiunkan, maka sebenarnya dia masih produktif. Nah ini yang harus kemudian dicari. Dan usia lansia yang non produktif dan ada lansia terlantar. Nah lansia terlantar ini yang memang menjadi perhatian pemerintah supaya hidup lansia terlantar memang tidak terlantar. Yang produktif itu mungkin masih bisa dicarikan sistem atau model-model yang kemudian mereka masih bisa produktif sehingga tidak menjadi beban, menambah beban di mobil. Ya. Sebelum kita nanti masuk ke solusinya, Prof. Oman, saya ingin Prof. Tulus, saya bertanya ini, Prof. Karena di rumah juga ada lansia juga, ada buyut, ada uti, ya kan, kemudian ada orang tua juga, masuknya juga lansia semuanya itu. Apakah memang benar, Prof. Tulus, kalau lansia itu kembali ke balita begitu ya, dalam sikap atau kemudian pemikiran, demensia dan lain sebagainya? Gimana, Prof? Pada bagian tertentu memang menurun ya. Tapi pada bagian lain itu justru ada perkembangan yang baik pada lansia itu. Kalau di dalam keluarga ada penurunan seolah-olah kembali ke masa lalu atau regresi namanya ya, seperti anak-anak, tapi tidak semua aspek dalam diri lansia itu menurun. Yang menurun itu satu yang normatif aja, proses-proses normatif seperti melemahnya kekuatan sensori ya, misalnya menangkap benda dari jarak jauh, sensori ya, sensornya memang berkurang gitu. Kemudian juga proses memproses informasinya lambat, juga ini ya agak sulit mengikuti perubahan-perubahan baru, karena memang tataran ketika lansia itu memang ada yang dianggap memang waktunya menurun gitu ya. Nah, pada bagian itu orang melihat atau menyamakan seperti melemahnya ketika masa kanak-kanak, tapi sebetulnya bukan melemah seperti anak-anak. Orang-orang menganggap mengatribusi usia itu seperti anak-anak, tapi tidak seperti anak-anak. Ada juga kelebihannya ya, orangnya menjadi lebih lebih wise ya, lebih stabil emosinya gitu. Kemudian juga lebih penilaian sosialnya juga bagus ya, ngerti orang ini kayak apa, perasaannya juga semakin baik. Beda dengan anak-anak itu. Ada samanya tapi banyak gak samanya itu. Terus juga lansia itu juga punya pengetahuan deklaratif seperti kamus, semuanya ada dia dan tidak ada pada anak-anak. Ya. Pengalaman masa lalu. Secara fisik juga turun ya. Iya, tapi tidak seperti yang dibayangkan orang itu. Justru banyak lansia kalau memang tepat pada nasib baik itu juga bisa menjadi pejabat kan. Pejabat kita juga nggak anak-anak. Ya, presiden kita 70 tahun. Jadi nggak boleh orang yang terpelajar menganggap lansia itu tidak berguna atau menurun atau sama dengan anak-anak. Itu perspektif yang membebani pikiran yang membersamai gitu. Justru dia jadi sumber inspirasi, banyak pengalaman ya. Mungkin legasinya perlu diingatkan lagi gitu. Capaian-capaian masa lalunya itu jangan yang buruk-buruk aja, akhirnya seperti anak-anak gitu. Akhirnya orang-orang di sekitar lansia itu menganggap orang tua itu cari perhatian. Ya. Tapi sebetulnya nggak begitu. Nah, mungkin begitu, ada samanya, ada tidak. Siap, Prof. Tulus. Tapi kalau kemudian dianggap lansia sebagai beban demografi, gimana itu, Prof? Nanti dijawab usai jeda, Prof, karena kita harus iklan dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah di sini di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan. Kita bahas mengenai perlindungan terhadap lansia, perlindungan sosial bagi lansia bersama dengan Prof. Tulus dan juga Prof. Oman di RISE UMM Hotel Malang. Prof. Tulus, kalau tadi kemudian Prof. Oman bilang bahwa lansia itu sebagai beban demografi begitu ya. Sebagai seorang lansia perasaannya gimana tuh Prof? Kayaknya dulu juga menyumbang banyak sekali pendapatan kepada negara, kemudian menyejahterakan keluarga gitu. Tapi sudah semakin lansia, semakin tua, wah saya dianggap beban ternyata. Seperti apa sih Prof perspektifnya? Ya mungkin itu pemilihan istilah ya. Kalau dari cara pandang budaya itu paling nggak ada dua pandangan ya. Kalau lansia itu atau orang-orang tua itu hidup di satu kultur yang individual, itu memang tidak membebani karena beban di sini itu lebih ke ekonomi ya. Nah orang-orang penganut perspektif budaya individual, terutama di negara-negara yang bukan negara timur, negara Indonesia, barat ya, itu sejak dia muda kemudian berpenghasilan itu sudah menyisihkan dana untuk pensiunnya gitu. Dan pensiun di sana itu bukan untuk dibagikan kepada anak-anaknya tapi agar dia tidak membebani orang lain. Maka agak kurang tepat jika teropong pakai perspektif budaya. Ketika dia sudah umur tertentu yang dia sendiri tidak kuat itu langsung ditangani oleh rumah sakit yang memang berafiliasi dengan asuransinya. Jadi cara pandang awal tentang kehidupan orang tua di negara-negara yang berbudaya individual tentu beda dengan kolektif. Kalau Indonesia itu kan kolektivisme cara memandangnya itu, sehingga orang tua pun punya harta banyak akhirnya nggak punya apa-apa karena dibagikan gitu. Nah itu yang akhirnya membebani. Itu pun rebutan ya Bro? Nah itu jadi, dan sebetulnya kalau cara pandangnya terlalu ekonomi ya memang larinya ke beban. Tapi sebetulnya meskipun di Indonesia justru karena kolektivisme itu orang tua menjadi bagian penting gitu. Bagian penting ya, orang pulang kampung ya ke orang tua, itu artinya bahwa magnetnya masih di orang tua. Kalau sudah nggak ada orang tua itu kan bercerai-berai, malah jadi beban. Kita harus ketemu di mana gitu. Beban sosialnya malah tinggi itu kalau masih ada orang tua itu. Bahkan kita selalu pakai idiom ya, alhamdulillah masih ada orang tua, itu perspektif yang tidak mengandung beban gitu. Justru alhamdulillah masih ada orang tuanya di ini ya, dan keyakinan kita itu kalau apapun yang diberikan ke orang tua itu akan berkahnya luar biasa gitu. Ya doa yang terkabul hanya doa yang dari orang tua itu bukan beban. Tapi kalau perspektif memang terlalu populer ke istilah-istilah ekonomi ya. Kalau anak muda dianggap bonus ya, bonus demografi ya. Jadi istilah-istilah itu kan istilah kapitalis ya. Tapi sebagai bangsa yang menganut paham bahwa sebenarnya manusia itu perkembangannya aja yang membedakannya. Anak-anak justru anak-anak itu bebannya malah berat. Kalau bilang beban itu anak-anak itu bahkan sebelum menikah itu menjadi beban. Betul. Jadi sebetulnya yang jadi beban itu bukan orang tua, karena orang tua kan sudah memberi banyak. Maka ada yang disebut dengan successful aging ya. Orang tua yang merasa sukses itu seperti apa? Termasuk ketika dia sudah tidak punya tanggungan, anak-anaknya semua mentas, semuanya menikah, semuanya berumah tangga, itu udah sukses gitu. Jadi yang menjadi beban sebenarnya bukan orang tuanya gitu. Jadi justru orang tua merasa terbebani jika anggota keluarganya ada yang nggak sesuai dengan ide sebagai keluarga baik, keluarga yang dia idealkan. Jadi mungkin begitu pemilihan ininya ya, pemilihan diksinya tuh, jadi bukan beban ya. Oke. Prof. Oman tadi beban demografi begitu, mungkin ke arah ekonomi mungkin ya Prof ya, atau kemudian bagi lansia-lansia yang tidak menyiapkan masa pensiunnya dengan baik. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari komposisi demografis itu kan dibagi dalam kategori usia produktif dan usia non produktif atau tidak produktif. Nah, sebenarnya
lansia itu bukan persoalan lansianya, tapi persoalan produktif tidak produktifnya. Nah, bonus tadi disinggung bonus demografi. Jadi bonus demografi itu kan kondisi posisi di mana usia produktif menanggung beban satu usia non produktif. Nah, usia produktif itu kan 15 sampai 60 tahun, tidak termasuk anak-anak kan masuk kategori non produktif. Ya, non produktif tidak produktif. Nah, tapi dalam kenyataannya rentang usia 15 sampai 60 tahun itu yang dimaksud dengan usia produktif tidak selamanya produktif. Bahkan misalnya usia 15 sampai 24 tahun itu mungkin masa-masa sekolah, dia masuk kategori usia produktif, tapi sungguhnya dia menjadi non produktif. Artinya menjadi beban. Kemudian usia taruhlah misalnya selain itu 15-60 tahun yang usia produktif itu juga ketersediaan lapangan kerja yang tidak mendukung, sehingga disebut produktif tapi dalam kenyataannya tidak produktif. Nah, ini yang kemudian menjadi sinyal bahwa soal produktivitas itu bonus demografi produktivitas menjadi perlu kita kritisi. Yeah. Yang kedua tadi ketika usia produktif mungkin di usia 40-60 itu sebagian besar tidak mempersiapkan untuk menghadapi masa lansia, sehingga tadi memang harapannya bahwa masa lansia itu masa yang seharusnya tidak menjadi beban keluarga. Oke lah, ada faktor budaya, tapi ingat 30% lansia itu tinggal pada keluarga miskin. 30% lansia tinggal pada keluarga miskin. Rata-rata anggota keluarga itu 5-6 orang. Okay. Kemudian biaya hidup mereka itu biaya pengeluaran rata-rata hanya 50.000, di bawah $4. Itu sangat meskipun ada bantuan sosial bagi lansia yang 600.000 itu, tapi itu tidak menjadi mungkin sesaat mendukung ya. Bahkan kalau kita tahu misalnya bantuan bagi lansia itu bantuan tunai ya, itu digunakan untuk judi online dan sebagainya. Itu problem juga. Nah, akhirnya bahwa persiapan untuk menuju lansia itu menjadi penting, sehingga edukasi literasi bagi terutama yang usia produktif, karena tidak jarang pensiunan juga yang dapat dana pensiun itu juga belum tentu bisa menjamin masa lansianya, terjerat oleh utang, pinjaman, sebagian besar juga belum punya rumah, keluarga, anak-anaknya mereka tinggal pada keluarga yang 30% itu miskin. Dan problem-problem lainnya misalnya kita di Indonesia itu 85% kemiskinan itu dialami oleh lansia, itu 80% dari lansia itu miskin. Lebih dari 80% mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan. Mereka tidak mendapat jaminan penghasilan, tidak menjadi, dan ini artinya menjadi beban negara, sebagian beban, bukan hanya sebagian beban keluarga, beban negara. Nah ini mungkin yang perlu kita lihat. Jadi intinya bagaimana social protection for elderly itu memberikan peluang bagi jaminan sosial pada masa lansia, baik yang direncanakan oleh masing-masing individu maupun sistem yang memungkinkan negara mungkin menyediakan sistem layanan bagi lansia. 80% dari lansia di Indonesia miskin, Prof. Oman. Miskin, dalam keadaan miskin. Artinya kebijakan program pemerintah belum cukup untuk itulah pentingnya lansia. Kan social protection itu ada bantuan sosial, layanan sosial, dan perlindungan sosial. Bantuan sosial 600.000 itu per 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Dan itu tidak digunakan untuk lansia, digunakan untuk mendukung biaya kehidupan keluarga yang memang dalam kondisi miskin. Anak-anaknya. Tambah lagi sekarang problem bantuan sosial itu kan sekarang judi online itu siapa yang melakukan judi online? Berarti orang yang kuasa di dalam keluarga itu, bukan lansianya.
Jadi Ya, kalau anak-anak. saya lansia, saya mendapat bantuan, yang terima bukan saya, tapi siapa? Kuasa di dalam keluarga itu. Dan ironinya itu masuk dalam rentan usia produktif itu tadi. Entah aku siapa. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita persiapkan sebelum kita nantinya di usia produktif ini masuk di usia non produktif? Apa yang perlu kita persiapkan dalam kurun waktu usia 15 sampai 60 tahun? Akan dijawab oleh Prof. Tulus dan juga Prof. Oman. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Diskusi kebangsaan dan juga keagamaan akan segera kembali ke Anda. Di segmen terakhir pemirsa diskusi kebangsaan dan juga keagamaan membahas mengenai perlindungan sosial bagi lansia. Kita sebagai generasi usia produktif apa yang harus dipersiapkan? Mengenai juga optimalisasi kualitas perkembangan lansia nantinya. Apa yang perlu dipersiapkan, Prof. Tulus? Yang pertama harus kita cermati ya, antara usia produktif dengan perilaku produktif. Oke. Di usia produktif itu hanya menunjukkan ukuran rentang. Usia tidak produktif juga rentang. Tapi perilaku produktif bisa di area mana saja. Yeah. Gitu. Jadi sebetulnya bukan menyiapkan lansianya agar mendapat perlindungan dan sebagainya, itu justru pada kasus-kasus tertentu yang mendapatkan perlindungan sosial bukan lansia gitu ya. Orang-orang yang usianya produktif tapi yang kontraproduktif. Ya. Seperti judol itu kan kontraproduktif. Iya kan? Orang-orang miskin yang tidak bisa mengelola finansialnya di rumah itu juga nggak produktif. Termasuk para koruptor itu nggak produktif, kontraproduktif. Dana mestinya bisa sampai ke wilayah pembangunan sosial, Ya. tapi tidak sampai, itu ya kontraproduktif. Jadi persoalan makronya itu gimana memitigasi perilaku-perilaku yang kontraproduktif dari semua usia, termasuk anak-anak itu ya kontraproduktif juga gitu. Jadi dulu zaman kita kecil itu bisa nabung, sekarang dipakai untuk apa itu namanya, gosen, GoFood, pokoknya dari setiap hari dilempari paketan itu. Kebiasaan konsumtif itu sudah kontraproduktif. Ya. Jadi kalau sejak kecil sudah suka belanja barang-barang yang menurut pikirannya itu berguna, tapi sebetulnya hanya karena ada diskon, karena ada potongan, dari akhirnya dia merasa untung karena potongan, padahal itu nggak berguna sama sekali bagi perilakunya, dan itu akan terus menjadi fosil dalam otaknya. Ketika dewasa dia pun nggak pernah produktif tapi konsumtif. Nah gitu, jadi bukan individu per individu. Jadi bagaimana pendidikan orang tua, masyarakat bisa ngontrol perilaku konsumtif itu menjadi lebih produktif, atau mencegah yang kontraproduktif menjadi lebih produktif ya. Itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja itu harus dimulai, karena lingkungan kita sudah sedemikian menantang dan sangat persuasif ya. Jadi orang tergerak untuk melakukan apapun ya, termasuk pinjaman online. Dulu itu kan orang dilarang berutang, tapi sekarang kan dimudahkan untuk berutang, bahkan aksesnya. Nah itu kan bagaimana nanti dia ketika menjadi usia lanjut, kalau dari kecil sudah punya habit kontraproduktif seperti itu yang pertama ya. Yang mungkin yang kedua mulai dipikirkan ya seperti karena sumber penyelesaiannya itu karir sebenarnya. Kalau karir orang itu menjamin masa tuanya, ya masa tuanya dia akan lebih, kemungkinan kebolehjadiannya orang akan menjadi lebih terlindungi secara sosial ya. Kalau karirnya kurang beruntung, termasuk kemiskinan kan sebagian besar karena apa namanya, unemployment kan, nggak bekerja, nggak ada karir gitu. Nah ya berarti peran-peran stakeholder untuk pekerjaannya juga harus mulai main gitu. Di sekolah sudah harus mulai ada namanya career development center, sudah dilihat bakat minatnya kemana. Jadi tidak
dia menyesuaikan ke pekerjaannya, tapi pekerjaan yang menyesuaikan dengan dia gitu. Sekarang itu kan orang kecenderungannya bekerja apa saja, yang penting ada pekerjaan. Betul. Saking sulitnya itu, Prof. Iya, cari itu pekerjaan. loh. Mestinya fit the job to the man, bukan fit the man to the job. Akhirnya ya bekerja apa adanya, misalnya jurusannya apa, kerjanya apa. Bahkan sekarang sudah mulai ada apa yang disebut dengan mismatch itu. Mismatch itu bisa horizontal, bisa vertikal. Jadi ada orang yang sarjana gajinya SMA, ada Betul. nah itu vertikal, sangat vertikal ya. Milih pegawai negeri meskipun dia S3, padahal gajinya SMA. Gitu. Bahkan lebih bangga jadi pegawai negeri daripada yang lainnya, meskipun gajinya SMA. Gitu. Itu kan mismatch. Kemudian yang horizontal itu dia jurusan apa, kerjanya di mana, pokoknya nggak cocok gitu. Mismatch itu ciri dari negara-negara yang memang pengembangan karir bagi masyarakatnya tidak ada yang ngurus gitu. Jadi prodi lepas begitu saja, tapi karirnya nggak di match. Kalau manten itu ada itu loh, ada fitting itu loh. Nah kita itu nggak pernah fit. Nggak pernah fit, jadi ada prodi tapi nggak ada di fitting sama apa. Nah itu terus akhirnya muncullah unemployment, ada banyak orang yang menjadi beban. Itu sebetulnya salah dalam perencanaan. Pada negara-negara maju itu justru awal-awal sudah ditentukan dulu kita butuh apa 10 tahun lagi di negara kita ini sesuai dengan konteks negaranya. Kemudian cari anak-anak jenius dimiliki negara, kemudian dia itu disekolahkan di mana sesuai dengan kepentingan negaranya, sehingga anak-anak pinter itu menjadi kepentingannya negara. Kalau di sini kan anak-anak pinter ya terserah sekolah apa nggak terserah. Anak jenius yang nggak sekolah tetap jenius tapi kriminalnya jenius. Hacker gitu ya. Iya, pokoknya kriminal jenius. Nah itu terus melahirkan judul, melahirkan ngambil uang tanpa ke bank. Itu kalau nggak jenius gimana? Seperti kemarin ada anak bisa merakit bom di rumah diem-diem terus meledakkan sekolahnya. Itu kalau nggak jenius apa bisa anak tidak jenius? Jadi bicara tentang perlindungan sosial memang harus ada apa yang makro tapi ada juga yang individual. Tidak melulu ekonomi sih gitu. Ekonomi itu hanya indikator simptom dari kekurangan orang, tapi kebahagiaan ya, wellnessnya lansia itu meskipun hidup. Jadi gini, ukuran bahagia itu tidak selalu berkecukupan uangnya gitu. Jadi orang-orang yang di tempat keluarga yang kumuh, kampung kumuh itu bisa jadi lebih bahagia dengan orang-orang di perumahan elit. Cluster, ya. Karena dia memiliki semuanya, misalnya dia masih bisa main voli bareng, kemudian dia bisa arisan bareng, bisa dasawisma. Jadi itu perlu diciptakan itu bahkan di orang-orang manula itu ciri khasnya kan sudah mulai ke musola, ke masjid itu. Dan kalau dia mulai membatasi diri untuk kegiatan karir itu bukan keinginannya, tapi memang nalurinya begitu. Jadi begitu pensiun pun orang akan mengeliminasi, kemudian dia akan membatasi diri untuk kegiatan yang lain dan dia memilih satu hal, misalnya berkumpul dengan sesama orang-orang tua gitu. Nah, itu insting naluri ya, orang itu selalu berkumpul dengan sekelompok yang sama ya. Saya penderita kanker ya buat grup WA kanker Indonesia, bahkan ibu-ibu yang ngantar anak TK aja buat grup sendiri gitu. Nah orang-orang tua itu menjadi bahagia ketika ketemu orang tua yang kan kita juga tahu banyak orang senam orang tua itu harus diciptakan, tidak harus kehadiran negara itu tidak harus ngasih uang gitu loh. Jadi memberi ruang terbuka, kehadirannya itu namanya social facilitation-nya itu harus ada. Jadi kota yang ramah manula itu kayak apa misalnya, bangunan mungkin di rumah itu menjadi orang nggak bahagia itu karena nggak ada akses untuk orang tua gitu. Dia memelihara anjing, dikejar anjing kan manulanya nggak bahagia gitu. Terus rumahnya pakai tangga nggak disiapkan ini, bahkan bangunan-bangunan kita ini kan nggak ramah lansia. Jadi bentuknya kotak-kotak itu kalau di negara-negara maju bentuknya sudah melengkung gitu, sehingga orang nggak punya kesempatan untuk ini. Bahkan di sepanjang temboknya itu ada pegangan, tidak perlu pakai tongkat. Jadi semua dinding itu 80
senpi dari bawah itu dikasih pegangan roll, itu bahagia dia orangnya. Nah saya kira perlindungan sosial itu tetap harus bicara lebih kompleks ya Pak Ahmad ya. Jadi bahkan ada satu negara itu cara menyejahterakan lansia itu membuat shelter ya, kayak apa rumah jumbo kita itu, tapi itu bersama dengan pendidikan anak-anak. Jadi dia tidur di atas, orang tuanya itu kaca terbuka, displaynya bawahnya itu TK. Idenya apa? Bahwa setelah naruriah, orang-orang tua itu senang cucu. Gabung di situ. Cucunya secara naluriah seneng nenek. Iya, betul. Terus ada fase main bareng itu. Jadi sebegitu simpelnya. Karena menjadi aneh ketika orang dewasa. Kalau ada orang dewasa nggak suka sama anak, berarti ada hal-hal yang aneh di dalam dirinya. Karena anak itu, anak siapapun kita itu senang melihat anak kecil itu senang, ingin menggoda gitu. Ingin dekat dengan anak itu, ingin mencubit, ingin apa gitu. Itu naluri ya manusia gitu. Nah itu ada cara membuat panti jompo, bukan panti jompo sih ya, kayak mempertemukan dua generasi yang di ujung dan di ujung dalam satu tempat, dan dia bahagia nggak mikirin dapat bantuan tunai gitu. Karena di situ aja udah cukup. Nah nanti anak-anak ngasih hadiah sama nenek-neneknya itu, dibawain orang tuanya meskipun bukan orang tuanya sendiri. Itu caranya banyak. Ada harus balancing di situ ya. Ya. Oke, Prof Oman, kembali pertanyaannya sama Prof, kalau kemudian tadi apa yang harus kita siapkan di masa usia produktif untuk nanti ke usia non produktif, berarti ini perilaku produktifnya, Prof Oman. Ya, meskipun di usia non produktif begitu. Menuju usia lansia bahagia sejahtera itu paling tidak 4 aspek yang harus disiapkan. Pertama, aspek individunya. Jadi perencanaan pensiun atau bagi yang bukan pegawai gitu ya, itu kayak petani misalnya dan sebagainya, itu mungkin perencanaan hari tua itu menjadi penting. Kadang-kadang kita abai gitu ya. Kita abai, bahkan pegawai pun seperti saya ini kan ASN, itu hari tua nanti kan punya pensiunan gitu kan. Itu aman kita lah. Yang kedua adalah keluarga. Jadi basis dari perlindungan sosial itu memang ada di keluarga. Keluarga itu menjadi basis utama. Makanya tadi di keluarga itu dia menemukan relasi sosial dengan keluarga, kasih sayang dan sebagainya. Nah, keluarga harus disiapkan. Jangan sampai kemudian nanti lansia itu dianggap menjadi beban keluarga, karena sebagian besar lansia-lansia itu memang kenyataannya menjadi beban keluarga anak. Nah, bagaimana keluarga disiapkan perawatan lansia, kemudian secara psikologis bagaimana memperlakukan lansia, itu penting. Jadi edukasi bagi keluarga terhadap lansia itu menjadi penting. Ini belum lagi soal lansia terlantar. Nah, lansia terlantar itu kemudian menjadi tanggung jawab negara. Makanya ada panti-panti lansia, ada panti ada aturannya sebenarnya. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas itu menjadi basis dari social protection, terutama menyiapkan media-media untuk memberikan peluang kepada lansia mengaktualisasikan dirinya. Tadi soal arisan misalnya, soal kumpul-kumpul lansia, atau memberikan kesempatan misalnya lansia untuk bisa kalau nggak salah di negara-negara maju itu ada khusus rekrutmen bagi lansia-lansia, bagi pensiunan untuk dipekerjakan kembali pada level-level pekerjaan tertentu. Nah, ini komunitas juga kemudian menyediakan layanan-layanan itu. Jangan kemudian malah lansia dianggap menjadi beban komunitas. Komunitas harus bertanggung jawab. Sekarang lowongan pekerjaan aja maksimal 25 tahun. Betul, ini belum lagi persoalan jangankan yang pensiun, yang belum pensiun aja susah cari kerja kan gitu ya. Nah, yang keempat, pemerintah. Walau bagaimanapun, pemerintah itu ada undang-undang lansia loh, undang-undang 13 itu pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial pada 3 aspek: layanan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan sosial itu apa? Jadi bantuan sosial untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan yang tunai kita itu kan ada kan perlu juga
lansia itu makan, kesehatannya, bagaimana layanan kesehatan, layanan psikologisnya tadi, soal bagaimana pemenuhan kebutuhan biopsikososialnya itu menjadi penting. Ya. Jadi 4 aspek ini kemudian yang menjadi titik fokus agar bisa mempersiapkan lansia yang bahagia dan sejahtera sehingga tidak menjadi beban demografis. Saya menulis dalam Quran ya, di tulisan lansia dianggap sebagai beban demografis. Prof. Oman, 1 sampai 10 dari 4 aspek itu yang negara ini sudah lakukan begitu ya. Menurut jenengan sekarang di skala berapa, Prof? Ya mungkin skala 5, 6. Perhatiannya sudah ada, undang-undang sudah ada, tapi implementasi yang belum. Nah itu penting. Berarti tinggal implementasinya aja. Tinggal itu komitmen implementasi. Tapi kan juga berat juga. Pemerintah kan juga memang berat, sehingga itu perlu kolaborasi dengan. Jadi kalau problem lansia itu memang intervensi juga harus intervensi keluarga. Bagaimana keluarga? Soalnya kalau keluarga itu keluar dari jerat kemiskinan keluarga, maka itu sudah lansia sudah ikut menjamin masa kebahagiaan lansia, perlindungan lansia. Prof Tulus, terakhir saya ingin closing statement dari jenengan, Prof, terkait perlindungan sosial bagi lansia. Singkat saja, Prof. Monggo. Ya, menuju penuaan itu tidak selalu ditandai dengan penurunan ya. Tapi ada yang perkembangan baru yang meningkat ya, seperti WISE, banyak orang-orang minta petunjuk orang tua, kita juga masih minta restu orang tua. Bahkan orang-orang tua itu lebih stabil dalam emosi gitu, kemudian lebih menerima diri dan mempersiapkan kualitas hidup lebih bagus di alam nanti, di yang lainnya itu. Kesadaran untuk semakin menjadi makhluk itu juga munculnya di orang-orang tua. Bahkan banyak orang pensiunan itu orang bekerja itu nanti insafnya ketika sudah pensiun aja, kelanggarannya ke musolanya ketika sudah pensiun aja gitu. Artinya itu tonggak kemuliaan gitu. Jadi awal kebangkitan dari manusia itu justru ketika merasa sudah tua gitu. Gak mau maksiat lagi karena sudah tua dan sebagainya. Bahkan jadi ukuran-ukuran. Maka jenis intervensi dari masyarakat, dari pemerintah juga harus tidak dengan dengan satu ukuran ya, satu cara, karena bisa dari berbagai cara gitu ya. Saya kira begitu ya. Yang lansia sudah pernah muda, tapi yang muda belum tentu sampai lansia. Terima kasih banyak Prof Tulus, Prof Oman sudah hadir di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Kita sudah bahas mengenai perlindungan sosial bagi lansia, tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar sebagai lansia, tapi juga memastikan kualitas hidup, martabat bagi lansia. Lansia sehat dan bahagia untuk Indonesia yang lebih maju. Saya Elvina Rahma, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.